Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal psikotes untuk SKTT P3K Kejaksaan di tahun ini. Sekarang kita bahas lagi tentang penalaran umum dan juga penalaran matematika. Ke soal yang pertama, untuk penalaran umum. Di soal yang pertama disebutkan seorang paman ... lebih tua daripada keponakannya atau kemenakannya. Kalau jawabannya jarang, seorang paman jarang lebih tua. Jarang ini intensitasnya dia lebih rendah ya teman-teman. Sedangkan paman itu intensitas dia lebih tua daripada keponakannya tinggi, meskipun tidak selalu. Karena dari itu jawaban yang lebih tepat adalah yang B, biasanya. Jadi biasanya ini intensitasnya lebih mengarah banyak dibandingkan sedikit. Jadi seorang paman biasanya lebih tua daripada kemenakannya atau lebih tua daripada keponakannya, meskipun tidak selalu. Kalau jawaban yang C salah ya, karena nggak selalu lebih tua. Kalau tidak pernah juga salah. Kalau yang E kadang-kadang itu juga kuantitasnya dia lebih rendah. Jadi nomor 1 jawabannya B. Nomor 2, pada jumlah yang sama, misal sama-sama 1 gram, nilai kalori tertinggi terdapat pada, udah jelas ini mah ya teman-teman ya, kalori paling tinggi itu terdapat pada lemak. Kalau terendah, dia terdapat di sayuran. Jadi kalau tertinggi jawabannya yang C, lemak. Kemudian nomor 3, pada suatu pertandingan selalu terdapat, jadi di pertandingan selalu terdapat apa? Apakah lawan? Bisa jadi ya teman-teman ya, karena tanding kalau nggak ada lawan namanya bukan pertandingan dong. Kemudian wasit, nggak mesti selalu ada wasit ya teman-teman. Ada pertandingan yang informal tanpa perlu adanya wasit. Kemudian penonton, ini tidak wajib. Bisa juga pertandingan dilaksanakan tanpa adanya penonton. Kalau sorak ini tandanya hasil atau keramaian dari penonton. Kalau kemenangan nggak mesti ya teman-teman, tiap pertandingan nggak mesti ada kemenangan. Bisa juga ada imbang, seri, atau kekalahan gitu ya. Jadi nggak mesti ada kemenangan. Jadi jawaban nomor 3 adalah yang A. Kemudian nomor 4, suatu pernyataan yang belum dipastikan dikatakan sebagai pernyataan yang kalau belum dapat dipastikan kebenarannya, maka kita sebut dengan hipotesis, sehingga kebenarannya wajib kita uji. Atau hipotesis ini bahasa lainnya adalah dugaan sementara gitu ya teman-teman. Kalau paradoks ini merupakan pernyataan yang kontradiktif, bukan sekedar belum dapat dipastikan. Kalau tergesa-gesa ini sikap atau perbuatan pernyataan, bukan status kebenaran pernyataannya benar atau salah, bukan ya. Kalau mempunyai arti yang rangkap itu namanya ambigu atau maknanya ganda. Jadi bukan dari pernyataan yang belum dapat dipastikan. Kalau menyesatkan itu beda kata ya teman-teman ya. Salah kalau menyesatkan. Lagi nomor 5, pada sepatu selalu terdapat, kalau kulit salah ya, ada sepatu yang bahan dasarnya bukan kulit, ada kain gitu ya. Kalau sol, nah ini pasti ada, karena semua jenis sepatu atau semua alas kaki itu pasti memiliki sol. Sol itu merupakan bagian bawah, sehingga sol merupakan elemen dasar sebuah alas kaki. Jadi sepatu, sendal itu pasti terdapat sol. Kalau tali sepatu tidak mesti, ada yang sepatu nggak punya tali. Gesper juga nggak wajib ya teman-teman, hanya pada jenis tertentu. Kalau lidah, ini biasanya sepatu yang bertali ya, yang ada lidahnya itu, yang lidah itu yang di tengah-tengahnya itu ya teman-teman ya. Jadi yang selalu terdapat pada sepatu itu adalah B, yaitu sol. Kemudian nomor 6, jarak antara Jakarta sampai Surabaya ialah kira-kira ... kilo. Jarak Jakarta-Surabaya itu kurang lebih 780 km. Sehingga jawaban yang mendekati itu adalah yang C, 800, karena yang ditanyakan kira-kira. Kemudian nomor 7, untuk membuat nada rendah yang mendalam kita memerlukan banyak. Nah, untuk menghasilkan suara rendah dan dalam biasanya vokalis itu menggunakan suara dada atau chest voice, sehingga suaranya jadi terdengar berat. Karena dari itu, nada rendah biasanya kita sebut memerlukan banyak sesuatu yang berat atau suara berat gitu. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang D, berat. Kalau kekuatan itu kurang tepat ya teman-teman ya.
Karena kalau kekuatan itu berhubungan dengan keras atau lemahnya suara, bukan dengan rendah atau tingginya atau dalamnya suara. Kalau peranan itu nggak relevan, kalau ayunan itu ritme ya teman-teman, bukan penentu tingginya nada. Kalau suara itu umum, semua nada adalah suara. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang D, berat. Kemudian nomor 8. Ayah titik-titik lebih berpengalaman daripada anaknya. Teman-teman, nomor 8 jawabannya yang mana nih? Ayah selalu, kalau selalu enggak ya. Enggak selalu ayah lebih pengalaman daripada anaknya. Karena pengalaman ayah dan anak pastikan melewati pengalaman yang berbeda, nggak semuanya sama. Kalau yang B biasanya, nah ini yang lebih tepat. Karena umumnya ayah itu lebih berpengalaman dibandingkan anaknya. Kalau jauh lebih berpengalaman salah, kalau jarang juga salah. Pada dasarnya ini juga salah ya teman-teman. Jadi jawabannya yang B. Kemudian untuk soal nomor 9. Di soal nomor 9, di antara kota-kota berikut ini, mana kota yang letaknya paling selatan? Oke, kalau kita lihat di peta teman-teman, kalau kita lihat di peta atau atlas Indonesia, jika kita lihat sekilas, itu selatan itu kan yang paling bawah ya teman-teman ya. Yang paling selatan itu kalau kita lihat lebih ke arah Bandung. Tapi kalau kita lihat dari data lintang atau dari peta, jadi lintang selatan, lintang utaranya, kita lihat dari lintang selatannya. Kalau kita lihat dari lintang selatan kotanya, yang letaknya paling selatan itu adalah Surabaya. Jadi, yang mencapai 7 derajat itu adalah Surabaya. Kemudian soal nomor 10. Di soal nomor 10, seorang anak yang berumur 10 tahun tingginya rata-rata berapa sentimeter? Kita lihat dari rata-ratanya. Karena yang ditanya rata-rata, kalau jawabannya 150, ini terlalu tinggi ya teman-teman ya. Untuk anak berumur 10 tahun 150 itu biasanya menuju remaja. Yang lebih tepat adalah yang B, 130. Karena tinggi rata-rata anak 10 tahun itu sekitar 125 sampai 135 cm, sehingga yang mendekati adalah 130 cm. Kalau 110 itu terlalu pendek, apalagi 105 dan 115 juga masih terlalu pendek untuk anak berumur 10 tahun. Kemudian kita masuk ke hitungan. Nah, di hitungan ini karena pilihan jawabannya dalam desimal, berarti untuk soalnya harus kita ubah semuanya ke dalam desimal. Mulai dari angka 331/3%. Kita jadikan pecahan campuran dulu ya teman-teman. Caranya adalah 3 kita kalikan 33. 3 dikali 33 itu adalah 99. Hasilnya ditambah 1. 99 ditambah 1 itu adalah 100. Penyebutnya 3. Berarti 100/3% ditambah 0,24 ditambah 3/2. 3/2 itu 3 bagi 2. 3 bagi 2 adalah 1,5. Oke, sekarang 100/3%. Persen itu tandanya adalah per 100. Jadi 100/3 dibagi lagi dengan 100. Karena persen itu adalah per 100 atau dibagi 100. 100 ini merupakan 100/1, tapi nggak ditulis satunya ya kan. Ditambah 0,24 ditambah 1,5 sama dengan 100/3, tanda bagi kita ubah kali, 100/1 dibalik menjadi 1/100. Kemudian yang ini kita jumlahkan, 0,24 ditambah 1,5 itu adalah 1,74. Sama dengan, kita coret nih teman-teman, 100 dan 100. Jadi sisa angkanya 1/3. 1 dibagi 3 itu adalah 0,33 ditambah 1,74. 0,33 ditambah 1,74 hasilnya adalah 2,07. Jadi jawabannya yang A. Kemudian soal nomor 2. 75%. 75% itu adalah 75/100. Dibagi 2,5 itu merupakan 25/10. Karena cuma ada satu angka di belakang koma. Komanya hilang di
tambahin per 10. Ditambah dengan 7 per 10. Sama dengan kita kerjakan yang pembagian. Diubah menjadi kali 75 per 100 dikali 25 per 10, kita balik menjadi 10 per 25 ditambah 7 per 10. Sama dengan kita coret antara 75 dan 25. Sama-sama dibagi 25. 25 dibagi 25 itu 1, 75 dibagi 25 itu 3. Sekarang 10 dan 100, kita coret nolnya 1. Yang ini 1, yang ini sisa 10. Berarti angkanya berubah menjadi 3 per 10 ditambah 7 per 10. Karena penyebutnya sudah sama-sama 10, berarti kita bisa menjumlahkan atasnya. 3 tambah 7, 3 tambah 7 adalah 10. Penyebutnya 10, 10 per 10 adalah 1. Sehingga jawabannya yang A. Kemudian soal nomor 3. Ada angka 3,5. 3,5 kita jadikan pecahan, yaitu menjadi 35 per 10. Karena cuma ada satu angka di belakang koma, jadi dia pernya per 10. Pembagian pecahan kita ubah menjadi kali. Angka 7 per 4 dibalik menjadi 4 per 7. Ditambah dengan 3 per 5 kita ubah menjadi pecahan biasa. 5 kali 3, 15. Ditambah 3, 18 per 5 dikali dengan 2 per 3. Selanjutnya kita kerjakan yang perkalian dulu ya teman-teman. Ada yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Perkalian pecahan jika ada yang bisa kita sederhanakan dengan cara dicoret-coret ya. Contohnya nih 35 dan 7 sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7 1, 35 dibagi 7 5. Kemudian 5 sama 10 kita coret juga. 5 dan 10 sama-sama dibagi 5. 1 dan 2. Kita coret lagi nih, bisa 2 sama 4, yaitu 1 dan 2. Berarti angkanya sisa angka 2. Ditambah dengan yang sebelah kanan. Sebelah sini kita coret antara 18 dan 3. 18 dan 3 sama-sama dibagi 3, yaitu 1 dan 6. Kemudian kita kalikan 6 kali 2 itu adalah 12. Penyebutnya 5 kali 1. 5 kali 1 adalah 5. Jadi hasilnya 2 ditambah 12 dibagi 5 itu adalah 2,4. Kita jumlahkan. 2 ditambah 2,4. 2 tambah 2 itu 4. Komanya 4. 4,4 jawabannya yang D. 4. 50%. 50% itu adalah 50 per 100. Ditambah 0,2 itu adalah 2 per 10. Dikurang 0,2. 0,2 itu adalah 2 per 10. Dikurang 3 per 4, pembagian diubah menjadi kali, 3 per 2 dibalik menjadi 2 per 3. Sama dengan, kita sederhanakan 50 dan 100, sama-sama dibagi 50, yaitu 1 dan 2. 2 sama 10, sama-sama dibagi 2, 1 dan 5. Kemudian 4 dan 2, 1 dan 2, 3 sama 3, 1. Sehingga angkanya berubah menjadi 1 per 2 ditambah 1 per 5 dikurang 1 kali 1, 1 per 2 kali 1, 2. Penyebutnya adalah 10. 10 dibagi 2 adalah 5. 5 kali 1, 5 ditambah 10. Oke, kita melihat ada angka 1 per 2 positif, ini 1 per 2 negatif. Kalau kita gabungkan antara 1 per 2 yang positif dan 1 per 2 yang negatif, ini hasilnya adalah 0. Sehingga sisa 1 per 5. Jawaban 1 per 5 itu adalah yang D. Lagi, soal nomor 5.
Di soal nomor 5 ada angka 2/3 dikali 6/8 ditambah 23/5, kita ubah menjadi pecahan biasa. 5 kali 2, 10, ditambah 3, 13, penyebutnya 5. Bagi diubah menjadi kali, 2/3 dibalik menjadi 3/2. Sama dengan, kita coret ya teman-teman, kerjakan yang perkalian dulu. Di perkalian yang sebelah kiri, kita bisa mencoret 3 dan 6, sama-sama dibagi 3, yaitu 1 dan 2. Coret lagi 2 dan 8, sama-sama dibagi 2, yaitu 1 dan 4. Coret lagi 2 dan 4, yaitu 1 dan 2. Berarti angkanya sisa 1/2. Ditambah, karena yang atas ini nggak ada yang bisa kita coret, berarti kita kalikan aja. 13 kali 3 itu adalah 39, per 5 kali 2 itu adalah 10. Sama dengan, karena hasilnya dalam desimal, berarti kita ubah angkanya menjadi desimal. 1/2 itu setara dengan 0,5. Ditambah dengan 39/10 itu, karena 10 ini nolnya 1, berarti 39 kita buat satu angka di belakang koma menjadi 3,9. Jika kita jumlahkan, 0,5 ditambah 3,9 adalah 4,4. Karena nggak ada jawaban 4,4, ini salah ketik mungkin ya, bukan 3,4. Jadi kita tulis jawaban sendiri aja ya teman-teman, yaitu F, 4,4 gitu. Selanjutnya habis. Sampai sini video kita kali ini. Jangan lupa cek video-video kita yang lain. Jangan lupa belajar teman-teman semuanya, karena masa depan bukan untuk ditunggu tapi untuk dipersiapkan.